Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sobat santri lagi banyak statement yang berbahaya yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak menikah. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah Nabi Isa alaihissalam itu menikah? Untuk jawabannya kita pakai dalil, pakai data, yang mana di sini ada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzulu Isa bin Maryam ila al-ardi fayatazawwaju wa yuladu lahu wa yamkuthu 45 sanatan thumma yamutu fayudfanu ma'i fi qabri faqumu ana wa Isa bin Maryam min qabrin wahid baina Abi Bakrin wa Umar. Al-Wafa Ibnu Jauzi. Ini dimuat dalam kitab Fitanu Akhir Zaman halaman 58. Jadi untuk jawabannya, apakah Nabi Isa alaihissalam itu menikah? Silahkan dibuka di kitab Fitanu Akhir Zaman halaman 58. Itu di antara kitabnya. Tentunya masih banyak kitab-kitab yang lain yang memuat tentang ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu menikah. Semua Nabi dan Rasul itu menikah. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah. Jadi kalau ada pertanyaan, kita jangan ragu lagi, apakah Nabi Isa alaihissalam itu menikah? Menikah. Dalilnya yang tadi yang diterima dari Abdullah bin Umar, karena lapan Umarnya ada waw, berarti ini bukan Umar bin Khattab tapi Umar yang lain. Nah di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzulu Isa bin Maryam ilal ardi, nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, fayatazawwaju wa yuladu lahu, dan tentunya menikah. Jadi untuk jawabannya ini selaras dengan Al-Quran, dengan kaul-kaul ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menikah. Itu karena memang kita sudah pada tahu, kita itu dalam keterangan nikah itu solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Jadi jangan sampai kita terjerumus terhadap LGBT, terhadap poliandri, terhadap itu hal-hal yang dihukumi haram oleh agama, yang tidak dibolehkan oleh agama, yang itu kontradiksi dengan agama, tidak boleh. Makanya nikah yes, poligami juga yes, tetapi dalam poligami itu syaratnya ketat. Kanudin membaca tesis dari sekian banyak tesis, termasuk keterangan-keterangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, poligami itu syaratnya sangat ketat, yaitu harus adil. Dan selanjutnya yang harus kita ketahui juga di sini, ini penting nih, kita dalam beragama itu jangan berlebihan, jangan berlebihan dalam beragama. Maksudnya bagaimana? Yang dihubungkan dengan masalah ini, orang umpamanya saking terlalu serius memikirkan umat, memikirkan masalah sampai tidak menikah. Orang tidak menikah. Nah, dalam konteks ini, itu terlalu berlebihan dalam beragama. Jadi Rasul itu menjelaskan dalam keterangan-keterangan, jangan berlebihan dalam beragama. Jadi waktunya nikah ya nikahlah. Rasul itu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, rak'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 rak'atan minal azab, tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allaha la yuhibbu adh-dhawaqina wa la adh-dhawaqat, tazawwaju nisaa fa innahunna ya'tina bil ma. Banyak hadis, banyak keterangan yang menyebutkan untuk menikah. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Itu yang dilakukan olehku, sunnahku. Itu paman rogiba, siapa yang benci, maka dia itu bukan umatku, kata Rasul. Bukan umatku. Bagaimana kalau kita nanti di akhirat tidak diaku umat, tidak diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak mendapatkan syafaat, bahkan dibenci. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, dalam beragama jangan berlebihan termasuk masalah ini. Waktunya menikah-menikahlah. Ada orang yang terlalu serius sampai tidak menikah, padahal itu ada waktu, ada kesempatan, ada biaya, ada peluang untuk menikah, tetapi tidak menikah. Itu
dalam agama disebutkan itu terlalu berlebihan dalam beragama. Jadi menikahlah, karena nikah itu solusi, nikah itu menyempurnakan agama dengan segala resikonya, dengan segala pahit manisnya tentunya. Yang selanjutnya di sini kita harus tahu juga yang tidak kalah penting di zaman sekarang, karena banyaknya macam-macam perzinahan dengan modus-modus yang semakin banyak, maka tidak ada jalan lain ketika kita sudah siap zahir batin, siap waktunya, persiapan dari sekarang, meskipun nikahnya nanti, maka kita harus tahu nikah itu solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nikah, termasuk hadis yang Kanudin tadi sebutkan, termasuk juga itu qaul ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami sudah mengklasifikasi, sudah memberikan poin-poin tertentu untuk mencari jodoh. Bagaimana suami saya itu yang terbaik, zahir batin dunia akhirat. Bagaimana istri saya itu terbaik, zahir batin dunia akhirat. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami sudah memberikan poin-poin tertentu, diantaranya dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga. Silahkan itu dibuka. Jadi sahabat Santi, dalam kesempatan ini yang pertama kita simpulkan bahwa kalau ada pertanyaan apakah Nabi Isa AS itu menikah? Ya, menikah. Hadisnya yang tadi kita sebutkan satu kali lagi, wa Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzulu Isa bin Maryam ilal ardi fayatazawwaju wa yuladu lahu. Itu. Dan kita harus tahu nikah itu solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Jauhi macam-macam perzinahan, karena itu merugikan zahir batin dunia akhirat. Justru kita ambil nikah, karena itu nikah itu solusi. Bahkan di samping solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Ibadah kita tentunya dengan benar, dengan karena Allah akan semakin berbobot, akan semakin hebat dalam pahalanya, karena di dalamnya ada menikah. Benar-benar menikah itu solusi, nikah itu solusi, nikah itu menyempurnakan agama. Ditunggu video Kanudin tentunya dengan data, akan diusahakan dari sekarang itu dengan data, disiapkan datanya. Tentunya ini sangat menarik, ini sangat bermanfaat insya Allah untuk semuanya. Semoga menjadi ilmin yuntafa'u bihi, jadi ilmu yang bermanfaat yang mengalir nanti kebaikannya ke alam barzah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.